Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Gao yang duduk di hadapan Fang Yu. Melalui kejadian ini, saya pikir asosiasi seni bela diri harus memahami kekurangannya, kata Gao yang sambil menatap Zhao Jidao. Gao yang lahir di grup Xuanwu. Meskipun sekilas, grup Xuanwu merupakan grup di dalam asosiasi seni bela diri Beijing, pada kenyataannya, grup Xuanwu berdiri sendiri, terpisah dari 3 grup lainnya. Bahkan, bisa dikatakan mereka berada di level yang lebih tinggi daripada asosiasi seni bela diri Beijing. Ini juga menjadi alasan mengapa Zhao Jidao begitu menghormati Gao Yang dan prajurit lain dari kelompok Xuanwu. Mendengar kata-kata Gao Yang, wajah Zhao Jidao berubah, lalu dia mengangguk berulang kali dan berkata, saya mengerti, saya mengerti. Karena Anda sudah mengerti, silakan beritahu kami apa yang Anda pahami, Presiden Zhao, tanya Gao Yang sambil tersenyum. Wajah Zhao Jidao membeku, tetapi bagaimanapun juga, ia telah memegang jabatan tinggi selama bertahun-tahun, jadi ia berkata, saya akan memperkuat hubungan saya dengan komunitas seni bela diri Huaibei dan secara aktif mencari kerjasama dengan keluarga-keluarga seni bela diri besar. Jika kita menghadapi insiden seperti itu lagi di masa mendatang, kita akan mendapatkan bantuan yang kuat. Mencari kerjasama, Gao yang sedikit mengernyit dan berkata, kapanpun, kebutuhan asosiasi seni bela diri bukanlah permintaan. Selama asosiasi seni bela diri mengeluarkan perintah, keluarga-keluarga seni bela diri ini harus membantu. Setelah menghabiskan 2 hari di asosiasi seni bela diri Huaibei, Gao yang merasa sangat bingung. Huaibei adalah salah satu dari 4 wilayah teratas dalam hal perkembangan seni bela diri di Tiongkok. Mengapa asosiasi seni bela diri begitu lemah? Kemudian, ia mengetahui bahwa kebanyakan pendekar sakti enggan bergabung dengan ikatan bela diri, dan lebih memilih menjadi pengawal atau pelindung keluarga kaya sekuler, yang akan memberi mereka imbalan yang sangat besar. Ini terkait dengan operasional asosiasi seni bela diri Beijing, jadi untuk saat ini kita tidak perlu membahasnya. Namun, keluarga-keluarga besar seni bela diri di Huaibei tidak berkomentar apapun dalam menghadapi insiden besar para pendekar yang brutal ini, yang membuat Gao yang sangat bingung. Di ibu kota, begitu asosiasi seni bela diri memberi perintah, semua keluarga besar seni bela diri akan segera mengikutinya. Tak seorang pun berani terang-terangan melanggar perintah tersebut. Namun di Huaibei, statusnya tampaknya terbalik. Keluarga-keluarga seni bela diri besar tidak takut terhadap asosiasi seni bela diri, dan mereka bahkan tidak menganggapnya serius. Menghadapi pertanyaan Gao Yang, Zhao Jidao juga memiliki banyak keluhan. Begitulah situasi di komunitas seni bela diri Huaibei, dan tidak ada yang dapat ia lakukan untuk mengatasinya. Kekuatan gabungan dari keluarga seni bela diri jauh melampaui asosiasi seni bela diri Huaibei, yang membuat asosiasi seni bela diri Huaibei sulit untuk memiliki otoritas apapun. Tuan Gao, saya mengerti maksud Anda, tapi Zhao Jidao ingin menjelaskan, jika keluarga-keluarga seni bela diri terlalu kuat, kalian dapat mendukung sekte-sekte seni bela diri besar dan secara bertahap membiarkan kekuatan mereka saling mengawasi dan menyeimbangkan. Seiring waktu, status perkumpulan seni bela diri kalian akan semakin menonjol. Pada saat ini, Fang Yu berbicara. Tuan Fang benar, karena keluarga-keluarga besar terlalu berkuasa, Anda harus mencari cara untuk melemahkan mereka. Kalau tidak, di mana aturannya? Gao yang mengerutkan kening. Saya mengerti. Saat saya kembali kali ini, saya akan segera melakukannya, kata Zhao Jidao dengan raut wajah ragu, namun, sekarang semua sekte besar telah berafiliasi dengan keluarga bangsawan dan berpihak pada keluarga bangsawan. Jika kita ingin menarik mereka keluar lagi, saya khawatir. Sangat mudah. Kau hanya perlu memberi contoh. Di dunia seni bela diri Huaibei saat ini, masih ada satu sekte yang belum menjadi cabang keluarga bangsawan. Fang Yu tersenyum dan berkata, Istana Es, investasikan semua sumber dayamu di Istana Es dan buat sekte lain iri. Sebentar lagi mereka akan meninggalkan keluarga bangsawan besar dan kembali ke jajaran sekte. Zhao Jidao tercengang mendengar ini. Ia tidak tahu mengapa Fang Yu begitu jelas tentang situasi di dunia seni bela diri Huaibei. Saat Gao yang menatap Fang Yu, ada sedikit rasa hormat di matanya. Seperti yang diduga, dia adalah seseorang yang sangat dihargai oleh Tuan Huaixu. Dia sungguh tak terduga, baik kekuatan maupun kecerdasannya jauh melampaui apa yang ditunjukkan oleh usianya. Setelah berbicara sebentar, Gao yang berkata, Tuan Fang, kontribusi Anda dalam melenyapkan para pejuang yang kejam. Tidak perlu, katakan saja ini hasil kerja sama asosiasi bela diri kalian dan kelompok Xuanwu. Jangan biarkan aku terkenal di Tiongkok lagi, kata Fang Yu segera. Tuan Kefang, Anda akan mendapat imbalan besar atas kontribusi sebesar itu, kata Gao yang dengan ekspresi yang sedikit berubah. Aku tidak butuh imbalan. Saat kau kembali, beritahu Huaixu bahwa dia berutang budi padaku, itu saja, kata Fang Yu. Karena Tuan Fang bersikeras melakukannya, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kata Gao Yang. Pada saat yang sama, kekagumannya terhadap Fang Yu semakin meningkat.
Tidak bersikap sombong atau tidak sabaran, tidak tamak akan ketenaran dan kekayaan, mentalitas semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipupuk oleh kebanyakan orang di dunia. Ngomong-ngomong, masih ada satu hal lagi, kata Fang Yu. Silakan berikan perintah kalian, kata Gao Yang. Bantu aku mencari prajurit yang bisa menggunakan sihir api ungu di seluruh Tiongkok. Dengan kata lain, siapapun yang ada hubungannya dengan api ungu, harap awasi aku dan beritahu aku, kata Fang Yu. Api ungu, aku mengerti, kata Gao Yang. Fang Yu memandang Zhao Jidao yang tertegun. Dimengerti, saya akan mengirimkan tim khusus untuk menangani masalah ini, jawab Zhao Jidao segera. Baiklah, kalian pergilah sekarang. Aku perlu istirahat, kata Fang Yu. Tuan Fang, terima kasih sekali lagi atas bantuan Anda, kata Gao Yang sambil berdiri. Fang Yu mengulurkan tangannya dan menjabat tangannya sambil berkata, tidak akan ada waktu berikutnya. Aku juga berharap begitu, kata Gao Yang. Jauh di bawah tanah. Tekanan itu begitu kuat sehingga semua makhluk di luar gua hanya bisa berbaring di tanah dan gemetar. Rencana Raja Abadi hampir sepenuhnya gagal. Pendekatan putus asa ini tidak menghasilkan banyak daging dan darah, tetapi malah memungkinkan serangga beracun di luar dibasmi dengan lebih cepat. Fang Yu, dia lagi. Yang membuat Raja Abadi paling marah adalah dia tahu dengan jelas bahwa orang ini akan datang untuk merusak rencananya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka takut kepada lelaki ini, seluruh klan abadi terkurung di bawah tanah, tidak berani bergerak sedikit pun. Rasa malu dan frustrasi seperti ini sungguh tak tertahankan. Ada cahaya yang ganas dan mematikan di dua mata besar Raja Abadi, dan aura pembunuh menyelimuti seluruh ruang bawah tanah. Raja, jangan marah. Meskipun serangga beracun itu sudah dimusnahkan, kita masih punya cara lain, kata wanita itu. Ada cara lain, budidaya serangga beracun lebih banyak. Tanya ular yin di samping. Sebagai makhluk abadi asli, ia tidak tahan dengan wanita ini. Wanita ini aslinya manusia. Sekalipun ia meminum darah Raja Abadi, ia paling-paling hanya setengah abadi, dan garis keturunannya tidak murni. Tetapi kepercayaan dan cinta yang diterimanya adalah sesuatu yang tidak dapat dinikmati oleh kebanyakan makhluk abadi. Hal ini membuat ular yin dan sejumlah besar makhluk abadi sangat tidak puas. Ini memang bisa menjadi salah satu caranya, kata wanita itu sambil melirik Yin Snake dengan tenang. Meski ular yin terlihat sangat menyeramkan, tidak ada tanda-tanda ketakutan di mata wanita itu. Ini sama sekali bukan solusi. Selama manusia sialan itu tetap di Huaibei, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ular yin merasa terganggu dengan ketenangan wanita itu dan meraung serak. Ini solusi yang kamu usulkan, kata wanita itu sambil menyeringai. Ular yin sangat marah dan ingin berbicara. Katakan apa yang kau mau. Saat itu, suara Raja Abadi terdengar dari dalam gua. Jika kita ingin mendapatkan daging dan darah, kita tidak harus melakukannya sendiri. Ini cara yang paling sederhana, tetapi juga cara yang paling rendah, kata wanita itu. Level rendah. Ini keputusan Raja Abadi. Apa kau sedang mempertanyakan Raja? Sebelum ular yin sempat menyelesaikan kata-katanya, tanah di bawahnya tiba-tiba amblas. Ular yin menjerit, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Lanjutkan, kata Raja Abadi dengan suara berat. Kita bisa cari cara agar mereka saling bunuh. Dengan begitu, kita bisa dapat banyak darah daging tanpa harus mengorbankan satu prajurit pun, kata wanita itu dengan muram. Metode apa yang harus digunakan? Tanya Raja Abadi. Raja, saya ingat Anda pernah berkata bahwa Anda menguasai banyak peninggalan kuno di Huaibei, tanya wanita itu. Ya, kata Raja Abadi. Kalian hanya perlu mengambil inisiatif untuk membuka reruntuhan kuno dan menyebarkan beritanya, yang pasti akan menarik banyak prajurit. Setelah itu, jika kita melepaskan harta karun lain secara acak, itu akan menyebabkan para prajurit bodoh ini saling bertarung, dan kita akan menuai hasilnya, kata wanita itu dengan kilatan jahat di mata indahnya. Raja Abadi terdiam beberapa saat, lalu berkata, bukan ide yang buruk. Jika aku bisa mengumpulkan mereka di lokasi itu, aku bisa mengubur mereka hidup-hidup tanpa membuat mereka bertarung. Sepotong daging dan darah seorang pejuang bernilai 3 potong daging dan darah orang biasa. Jika rencana itu berhasil, proses pembangunan kembali tubuh akan jauh lebih cepat. Selain metode yang baru saja kulakukan, aku akan mencarikan lebih banyak prajurit dan bahkan pasukan yang lebih kuat untuk raja yang bersedia bergabung dengan klan abadi kita, kata wanita itu. Lakukan saja apa yang kau katakan. Apapun yang kau butuhkan, kau bisa memberitahuku kapan saja dan aku akan membantumu, kata Raja Abadi dengan suara berat. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Yang Mulia. Wanita itu menundukkan kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah. Setelah Gao Yang dan yang lainnya pergi, Fang Yu kembali ke kamar. Setelah mencuci piring, Fang Yu duduk di mejanya, mengeluarkan cincin halus dan jimat teleportasi, lalu memikirkan cara menanamkan mantra teleportasi ke dalam cincin halus tersebut. Ini bukan sekadar fantasi, tetapi sesuatu yang benar-benar dapat dilakukan. Proses pembuatan setiap senjata ajaib adalah proses memasukkan rumus ajaib ke dalam benda. Akan tetapi, seringkali, mantra sudah dimasukkan ke dalam benda bahkan sebelum benda itu diucapkan.
Yang perlu dilakukan Fang Yu sekarang adalah menambahkan mantra teleportasi ke dalam senjata ajaib yang sudah jadi. Hal ini mungkin dilakukan secara prinsip, tetapi sulit dilaksanakan dalam praktik. Fang Yu mengeluarkan setumpuk kertas putih dan mulai menghitung rumus ajaib. Fang Yu tinggal di kamar sepanjang waktu, dan waktu berlalu dengan cepat. Fang Yu baru tersadar dari lamunannya ketika terdengar ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, berdiri di depannya adalah Hong Lian, yang memiliki ekspresi polos di wajahnya. Ada apa? Tanya Fang Yu. Hong Lian mengangkat wajah kecilnya, menatap Fang Yu, membuka mulutnya, dan menunjuk keluar. Fang Yu berjalan keluar dan mendapati Ye Sengsui telah menyiapkan meja penuh hidangan, dengan aroma yang memenuhi udara. Agar kamu bisa memasak, kata Fang Yu. Saya bukan juru masak yang handal, saya hanya mencoba. Kalau rasanya tidak enak, silakan tanya Tuan Fang, kata Ye Sengsui, yang mengenakan celemek, malu-malu. Tidak apa-apa, asal aku bisa memakannya, aku tidak pilih-pilih makanan. Fang Yu sudah sangat lapar, jadi dia mulai makan segera setelah duduk. Tuan Fang, apa yang telah Anda lakukan selama 2 hari ini? Di meja makan, Ye Sengsui bertanya. Sudah 2 hari. Fang Yu tertegun dan bertanya. Ya, Anda belum meninggalkan ruangan selama 2 hari sejak Presiden Zhao dan rombongannya pergi, kata Ye Sengsui. Aku sedang meneliti senjata ajaib jenis baru, jawab Fang Yu. Senjata ajaib jenis baru. Tuan Fang, bisakah Anda juga membuat senjata ajaib? Tanya Ye Sengsui heran. Bertahun-tahun yang lalu, saya bekerja sebagai murid seorang ahli senjata ajaib, dan saya hanya tahu sedikit tentangnya, kata Fang Yu. Bertahun-tahun yang lalu, Ye Sengsui sedikit tertegun, lalu bertanya, jadi, bagaimana perkembanganmu? Sudah selesai. Bagaimana bisa semudah itu membuat senjata ajaib? Kita bahkan belum mencapai setengah dari kemajuannya, kata Fang Yu. Oh, Ye Sengsui mengangguk. Setelah menyelesaikan makanannya, Fang Yu kembali ke kamar dan meneruskan penelitiannya tentang cincin halus itu. Baru pada Rabu sore dia keluar dari kamarnya, meninggalkan apartemennya dan menuju Universitas Nandu. Fang Yu tiba di Fakultas Seni dan hendak pergi ke gedung pengajaran ketika seorang anak laki-laki berlari ke arahnya. Chu Fan lah yang diejek oleh Fang Yu minggu lalu. Ada apa? Tanya Fang Yu. Profesor Fang, saya ingin meminta maaf kepada Anda, kata Chu Fan dengan nada meminta maaf. Minggu lalu, saya membuang-buang waktu Anda dan waktu banyak teman sekelas untuk pamer. Fang Yu menyipitkan matanya dan menatap Chu Fan. Meski ekspresinya tulus, permintaan maaf di matanya juga berhasil disamarkan. Dengan kemampuan akting seperti ini, Chu Fan mungkin bisa menipu 1000 orang, tetapi dia tidak bisa menipu Fang Yu yang telah hidup selama hampir 5000 tahun. Saya menerima permintaan maafmu. Namun, Fang Yu tidak ingin mengungkap Chu Fan. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Chu Fan. Terima kasih, Profesor Fang. Anda orang yang sangat baik, kata Chu Fan penuh rasa terima kasih. Saat dia berbicara, sekilas tatapan mata Chu Fan tampak kejam. Pada saat yang sama, Fang Yu juga tahu mengapa Chu Fan sengaja mendekatinya. Di saku celana Chu Fan, ada patung kertas dengan rune yang sesuai terukir di atasnya. Alasan mengapa dia melangkah maju dengan sengaja adalah untuk membiarkan manusia kertas itu menyerap aura Fang Yu. Dengan cara demikianlah bakat kertas itu akan berpengaruh. Ini adalah teknik dalam fisiognomi yang sifatnya sangat seperti ilmu sihir, teknik pemindahan jiwa. Gunakan napas tubuh manusia untuk mensimulasikan jiwa seseorang secara utuh dan memberkatinya dalam bentuk figur kertas. Setelah itu, patung kertas tersebut digunakan untuk menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pada jiwa orang aslinya. Karena teknik ini terlalu jahat, teknik ini didaftarkan sebagai teknik terlarang oleh aliansi benar bertahun-tahun yang lalu. Bahkan dalam sekte Siang, tidak diperbolehkan untuk mempraktikkan teknik transfer jiwa. Namun, teknik ini tidak sulit dipelajari bagi mereka yang telah menguasai prinsip-prinsip fisiognomi. Tidak mengherankan jika Chu Fan dapat menggunakan teknik transfer jiwa. Fang Yu hanya terkejut. Dia dan Chu Fan baru bertemu sekali minggu lalu, dan tidak ada banyak konflik di antara mereka. Mengapa Chu Fan tidak menggunakan teknik pemindahan jiwa untuk menghadapinya? Kalau begitu, saya pergi dulu, Profesor Fang. Chu Fan tahu bahwa manusia kertas itu telah menyerap cukup energi, jadi dia berbalik dan hendak pergi. Fang Yu meletakkan tangannya di bahunya dan berkata sambil tersenyum, kelas akan segera dimulai, kemana kamu akan pergi? Profesor Fang, sebenarnya bukan aku yang memilih kelasmu. Aku baru datang ke sini minggu lalu bersama teman-temanku, kata Chu Fan. Oh, begitu. Fang Yu mengangguk dan berkata, kusarankan kau ikut kelasku. Kelasku akan sangat bermanfaat. Kau akan menyesal kalau tidak ikut. Haha, lain kali saja. Aku ada urusan hari ini. Chu Fan tertawa datar. Baiklah, kalau begitu kamu boleh pergi. Fang Yu melepaskan tangannya dan membiarkan Chu Fan pergi. Chu Fan berbalik, senyum di wajahnya seketika lenyap, dan dia menjadi sangat kejam. Menghadiri kelas. Setelah minggu ini, Anda akan kehilangan kesempatan untuk menghadiri kelas selamanya. Chu Fan berjalan perlahan keluar dari sekolah. Dia dibesarkan oleh kakeknya sejak dia masih kecil dan mengajarinya semua fisiognomi yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya.
Kakek adalah satu-satunya orang yang dihormatinya di dunia ini. Sebelum Chu Fan meninggalkan kampung halamannya, kakeknya berpesan kepadanya bahwa ia harus bersikap kejam saat jauh dari rumah. Kalau saja dia orang baik, dia pasti akan mati mengenaskan seperti kedua orang tuanya. Chu Fan teringat kalimat ini. Jadi, setelah ditipu oleh Fang Yu minggu lalu, dia memutuskan untuk menggunakan metode paling kejam minggu ini untuk menyingkirkan Fang Yu sepenuhnya. Fisiognomi tidak akan meninggalkan bukti apapun. Fang Yu sudah mati dan tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Chu Fan tidak punya kekhawatiran. Seseorang yang membuatnya kehilangan muka di depan umum tidak perlu hidup. Chu Fan kembali ke kamar tunggal yang disewanya di luar sekolah dan menyalakan 9 lilin di atas meja. Dia meletakkan manusia kertas kecil di atas meja, berdiri di tengah 9 lilin. Ada 7 bintik hitam pada tubuh manusia kertas. Ketujuh hal ini merupakan titik-titik fatal jiwa. Selama jarum jiwa dimasukkan, jiwa Fang Yu akan rusak parah. Jika jarum jiwa ditusukkan ke semua titik fatal, Fang Yu akan mati seketika. Chu Fan memegang 7 jarum jiwa hitam di tangan kanannya dan menghangatkannya di atas nyala lilin. Lalu dia mengeluarkan telepon genggamnya dan memeriksa waktu. Saat itu sudah pukul 3.20 sore. Saat ini, Fang Yu seharusnya masih mengajar di podium. Sekarang adalah waktu terbaik. Dia ingin Fang Yu mati mendadak di depan lebih dari 100 siswa. Jangan salahkan aku, siapa yang menyuruhmu memprovokasiku? Chu Fan mencibir, tatapannya yang kejam sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Lalu ia mengambil jarum jiwa dan menusukkannya ke salah satu titik hitam pada manusia kertas. Mencicit, kertas itu ditembus, menimbulkan suara renyah yang samar. Jarum jiwa menembus titik yang mematikan. Tangan Chu Fan tidak berhenti, dan jarum jiwa berikutnya dimasukkan ke titik fatal lainnya. Selama proses ini, senyuman di wajah Chu Fan menjadi semakin cerah, dan akhirnya semakin lebar, seperti iblis. Pemahaman pribadi saya tentang puisi ini. Di dalam kelas, Fang Yu sedang mengikuti kelas. Kecuali beberapa siswa yang sedang bermain dengan ponsel mereka, sebagian besar siswa mendengarkan dengan penuh perhatian dan menatap Fang Yu. Emosi penulis tidak menonjol. Setelah mengatakan ini, Fang Yu tiba-tiba berhenti. Para siswa yang mendengarkan dengan penuh perhatian semuanya menatap Fang Yu dengan ekspresi bingung. Sudah dimulai. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Senyum sinis muncul di bibir Fang Yu. Dia sudah merasakan sensasi gatal di jiwanya. Jelas saja, Chu Fan mengambil tindak. Semuanya, tunggu sebentar. Aku akan keluar dan menjawab telepon, kata Fang Yu kepada para siswa yang kebingungan, lalu berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu, berjalan mendekati seorang siswa di depannya, dan bertanya, bisakah kamu merobek selembar kertas dari buku catatanmu untukku? Siswa itu mengangguk, merobek selembar kertas putih dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Fang Yu mengambil kertas itu, berjalan keluar kelas dan menuju tangga. Dia melipat kertas itu dengan cepat menggunakan kedua tangannya dan segera membuat manusia kertas. Kemudian, dia diam-diam melantunkan mantra, lalu embusan udara keluar dari tangan kanannya dan memasuki sosok kertas itu. Napas energi inilah yang diserap Fang Yu dari Chu Fan barusan. Fang Yu memegang patung kertas dan melafalkan mantra. Manusia kertas itu tiba-tiba terbakar menjadi abu, dan jatuh ke tanah. Selesai. Fang Yu bertepuk tangan dan berjalan menuju kelas. Di rumah sewa, Chu Fan menusukkan jarum satu persatu ke titik vital manusia kertas, dan dia menusukkan 5 jarum secara berurutan. Selama 2 sisanya masih terpasang, jiwa Fang Yu akan runtuh sepenuhnya, dan bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Chu Fan mengambil jarum jiwa dan menusukkan jarum ke-6. Pada saat ini, manusia kertas di depannya tiba-tiba terbakar. Chu Fan menyadari sesuatu, wajahnya berubah drastis, dan dia hendak mengulurkan tangan untuk menamparkan manusia kertas itu sampai mati. Tapi sudah terlambat. Engah. Chu Fan meludahkan seteguk besar darah dan langsung jatuh ke tanah. Tidak ada bekas darah di wajahnya. Dia merasakan dunia berputar di depan matanya dan anggota tubuhnya kehilangan kekuatan. Kok bisa? Kok bisa? Hati Chu Fan terkejut. Aura dari figur kertas di atas meja secara paksa diubah menjadi auranya sendiri. Dengan kata lain, ke-6 jarum jiwa itu semuanya ditusukkan ke dalam jiwanya sendiri. Kali ini, semuanya sudah berakhir. 6 titik fatal tertusuk oleh jarum jiwa, dan jiwanya hampir runtuh dan tidak dapat diselamatkan. Tidak. Kenapa ini terjadi? Pada saat ini, Chu Fan tiba-tiba teringat bahwa Fang Yu telah meletakkan tangannya di bahunya sebelum dia pergi. Mungkinkah pada saat itu? Memikirkan kemungkinan ini, hati Chu Fan hampir meledak. Bagaimana mungkin Fang Yu menguasai seni fisiognomi yang begitu mendalam? Dia bahkan bisa bertukar jiwa dari jarak jauh. Bahkan kakeknya mungkin tidak menguasai keterampilan tingkat ini. Chu Fan terjatuh ke tanah, anggota tubuhnya terpelintir, dan dia tidak memiliki kekuatan apapun dalam tubuhnya. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan dia tidak dapat mengendalikannya. Mata Chu Fan terbuka lebar, dipenuhi kebencian dan ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa jarum yang ditusukkannya pada akhirnya akan menembus jiwanya sendiri. Bel berbunyi tanda berakhirnya pelajaran.
Fang Yu meninggalkan kelas dan berjalan menuruni tangga perlahan-lahan. Tang Xiaorou menyusul Fang Yu dan bertanya, Fang Yu, aku melihatmu di TV beberapa hari yang lalu. TV? Kapan aku pernah muncul di TV? Fang Yu tertegun dan bertanya. Itu adalah hari Minggu lalu ketika para prajurit yang ganas keluar di siang hari. Meskipun kamera tidak menangkap wajahmu, ketika aku melihat sosok dan pakaianmu, aku tahu orang itu adalah kamu. Kata Tang Xiaorou dengan bangga. Orang itu bukan aku. Aku sedang tidur di rumah saat itu, jawab Fang Yu. Hehe, aku sangat yakin itu kamu, jangan menyangkalnya. Kata Tang Xiaorou. Fang Yu berhenti berbicara. Demi ketenaran, demi menyingkirkan bahaya, kenapa kau tidak takut mengakuinya? Kata Tang Xiaorou menatap Fang Yu. Fang Yu masih tidak berbicara. Kalau kau tidak mau memberitahuku, ya sudah jangan. Lagi pula, aku tahu orang itu pasti kau, kata Tang Xiaorou sambil mendengus. Fang Yu masih tidak berbicara. Fang Yu, ayahku ada di Nandu, dan dia ingin mengundangmu makan malam di rumah kami. Setelah berjalan beberapa saat, Tang Xiaorou berbicara lagi. Apa yang ayahmu lakukan di Nandu? Tanya Fang Yu. Untuk membahas bisnis. Dia akan tinggal di Nandu selama setengah bulan ke depan. Tang Xiaorou berkata, maukah kau ikut? Para pelayan di rumahku memasak makanan yang lezat. Jika kamu ingin makan, kamu bisa pergi ke sana, kata Fang Yu. Kalau begitu, ikut saja denganku sekarang, kata Tang Xiaorou gembira. Jadi Fang Yu masuk ke mobil Tang Xiaorou dan kembali ke rumahnya. Ketika saya masuk ke dalam villa, saya melihat Tang Mingde, yang sudah lama tidak saya lihat, dan putranya Tang Feng, duduk di sofa. Di hadapannya duduk seorang pria berjubah hitam. Pria ini tampak sangat aneh. Ia duduk di dalam ruangan, mengenakan topi dan kacamata hitam, dan tampak enggan menunjukkan wajah aslinya. Tuan Fang, Anda di sini. Tang Feng berdiri ketika melihat Fang Yu. Tang Mingde juga berdiri dan menatap Fang Yu dengan senyum hormat. Dokter Ilahi Fang, kecuali kamu, sudah lama tidak ada yang memanggilku seperti itu, kata Fang Yu sambil tersenyum. Dokter Fang, silakan duduk. Tang Mingla menarik Fang Yu dan duduk di sofa. Selama proses ini, pria yang mengenakan kacamata hitam tidak mengangkat kepalanya, seolah-olah dia tidak menyadari kedatangan Fang Yu. Ini teman yang saya temui di pertemuan bisnis, Tuan Long Quan. Tang Mingde memperkenalkan, Tuan Long Quan, ini dermawan saya, Fang Yu, tabib Dewa Fang. Pria berkacamata hitam itu tidak berniat menyapa Fang Yu. Ia hanya mengangguk pelan, tanda ia mendengarnya. Tang Mingde tersenyum agak canggung. Fang Yu tidak peduli dan duduk di sofa. Dokter Fang, saya dengar Anda saat ini sedang kuliah di Universitas Nandu, kata Tang Mingde. Tuan Tang, mari kita selesaikan urusan kita dulu, pria berkacamata hitam itu menyela Tang Mingde. Ekspresi Tang Mingde membeku sesaat, lalu dia tersenyum dan berkata, tentu saja. Dia menatap Fang Yu dan berkata dengan nada meminta maaf, Dokter Fang, saya. Tidak apa-apa, kamu bicara saja, aku hanya jalan-jalan di taman, kata Fang Yu sambil berdiri. Tang Mingde melirik Tang Xiaorou, dan Tang Xiaorou segera mengikuti Fang Yu dan berkata, Fang Yu, aku akan membawamu ke kebun belakangku. Aku baru saja membeli beberapa tanaman pot yang indah dan menaruhnya di sana. Fang Yu dan Tang Xiaorou berjalan menuju taman belakang. Pria itu menyebalkan sekali. Dia sama sekali tidak punya sopan santun, gumam Tang Xiaorou pelan. Fang Yu agak tertarik pada pria ini. Karena dia jelas membawa banyak jimat di tubuhnya. Ini adalah ahli jimat. Apa yang ayahmu bicarakan padanya? Tanya Fang Yu. Aku juga baru saja kembali, jadi aku tidak yakin, tapi mereka pasti sedang membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, kan? Tanya Tang Xiaorou. Berbicara tentang urusan bisnis dengan seorang ahli jimat. Fang Yu sedikit mengernyit. Namun, bagaimanapun juga ini adalah urusan Tang Mingde, dan dia tidak ingin ikut campur. Setelah berjalan-jalan di taman belakang, Fang Yu kembali ke ruang tamu. Pada saat ini, pria berkacamata hitam itu sudah berdiri dan pergi. Tang Mingde mengantar pria berkacamata hitam itu keluar dari gerbang villa, lalu kembali ke ruang tamu. Ia berkata kepada Fang Yu dengan nada meminta maaf, Dokter Fang, saya sungguh-sungguh minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Tidak masalah, kata Fang Yu. Setelah pria berkacamata hitam itu meninggalkan villa keluarga Tang, dia menoleh ke belakang. Langkahnya menjadi semakin cepat. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik ke sisi villa keluarga Tang. Dia mengeluarkan jimat dari sakunya dan melemparkannya ke langit. Fu diterbang di atas villa keluarga Tang, berubah menjadi gumpalan asap hijau, dan menghilang. Selesai. Pria berkacamata hitam itu mencibir dan berbalik. Di meja makan, Tang Mingde dan Fang Yu sedang mengobrol. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah dan mendongak. Ada lampu gantung di atasnya. Dokter Fang, ada apa? Tanya Tang Mingde. Saya khawatir teman berkacamata hitam yang Anda terima sore ini tidak punya niat baik, kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berdiri dan berjalan menuju halaman di luar pintu. Tang Mingde dan yang lainnya mengikuti Fang Yu keluar dari halaman. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit.
Hari sudah malam, langit gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Tetapi saat ini, pupil mata Fang Yu bersinar merah, dan rune putih berputar di pupil matanya. Setiap tarikan napas di udara tak dapat lepas dari pandangannya. Dalam pandangannya, gumpalan gas hitam melilit di atas villa, seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh villa. Bila jaring udara kematian ini jatuh dan menembus tubuh manusia, maka daya hidup orang tersebut akan habis dan orang tersebut akan mati. Ini semua energi kematian, seharusnya ini jimat kematian, pikir Fang Yu dalam hati. Lalu, rune di pupil matanya mulai berputar cepat. Energi kematian yang mengambang di udara langsung diurai oleh Fang Yu dan menghilang. Fang Yu menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, matanya telah kembali normal. Tidak apa-apa, kata Fang Yu. Dokter Fang, apa yang sebenarnya terjadi? Tang Mingde tampak bingung. Pria berkacamata hitam itu menginginkan nyawa seluruh keluargamu, kata Fang Yu dengan tenang. Kehidupan seluruh keluarga. Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Tang Mingde, Tang Xiaorou, dan Tang Feng berubah. Dokter Fang, saya masih belum begitu mengerti maksud Anda, kata Tang Mingde dengan ekspresi serius dan cemberut. Pria itu, namanya Long Quan, kan? Dia ahli jimat, dan dia meninggalkan jimat kematian untuk keluargamu sebelum pergi. Jika kau tidak menemukannya, jimat ini akan jatuh dalam 2 jam dan merenggut nyawamu, kata Fang Yu. Jimat kematian. Nama jimat ini terdengar penuh darah dan pembantaian. Tang Mingde tentu saja tidak akan meragukan kata-kata Fang Yu, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengundang hantu jahat kembali ke rumahnya. Tang Feng dan Tang Xiaorou saling berpandangan dengan ngeri. Terutama Tang Xiaorou, wajahnya memucat karena ketakutan. Sudah kubilang, orang ini kelihatannya bukan orang baik. Siapa yang pakai kacamata hitam di dalam rumah? Kata Tang Xiaorou sambil menepuk dadanya. Tang Mingde menatap Fang Yu dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, Dokter Fang, terima kasih banyak. Jika Anda tidak datang ke rumah kami mungkin. Tang Mingde tidak berani berpikir lebih jauh. Itu sangat menakutkan. Kamu harus pikirkan apakah kamu telah menyinggung seseorang baru-baru ini, atau apakah ada seseorang yang menargetkanmu, kata Fang Yu. Kembali di rumah, Fang Yu terus makan, tetapi ketiga orang dari keluarga Tang tidak nafsu makan sama sekali. Setelah kejadian mengerikan itu terjadi, mereka semua menjadi sedikit gelisah. Ayah, sudahkah ayah memikirkannya? Apa ayah menyinggung Long Quan? Setelah hening beberapa menit, Tang Xiaorou tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tang Mingde mengerutkan kening, menggelengkan kepala, dan berkata, aku bertemu dan berbicara dengannya di tempat dan waktu yang sangat tidak disengaja. Bagaimana mungkin aku menyinggung perasaannya? Kalau dia tidak menyinggung kita, bagaimana mungkin dia menggunakan cara sekejam itu untuk membunuh seluruh keluarga kita? Ayah, pikirkan lagi baik-baik, kata Tang Feng. Tang Mingde menggosok pelipisnya dan berpikir keras. Fang Yu, di sisi lain, dengan santai menyelesaikan piring-piring di atas meja. Tang Xiaorou menopang dagunya dengan kedua tangannya, wajah mungilnya diremas membentuk bola, dan menatap lurus ke arah Fang Yu. Kalau mau makan, makan saja. Kenapa menatapku? Tanya Fang Yu sambil mendongak. Fang Yu, bisakah kau membantuku memikirkan mengapa Long Quan melakukan ini? Tanya Tang Xiaorou. Tang Mingde dan Tang Feng sama-sama memandang Fang Yu. Fang Yu menyesap supnya, menyeka mulutnya dengan serbet, dan berkata, kalau kau memang tidak bisa menemukan alasannya, jangan dipikirkan. Bagi sebagian orang, membunuh tidak perlu alasan. Tang Xiaorou berbaring di meja dengan frustrasi dan berkata, sama saja seperti kamu tidak mengatakan apa-apa. Tuan Tang, pada kesempatan apa Anda bertemu dengan Long Quan ini? Fang Yu menatap Tang Mingde dan bertanya. Pada pertemuan kamar dagang Jiangnan, jawab Tang Mingde. Apa tujuan pesta itu? Tanya Fang Yu. Kamar dagang Jiangnan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan tanpa tujuan tertentu, kata Tang Mingde. Jadi, apakah kamar dagang Jiangnan Anda memiliki urusan penting selama periode ini? Fang Yu bertanya lagi. Hal penting. Ngomong-ngomong, akhir bulan ini, kamar dagang Jiangnan kita akan mengadakan negosiasi dengan kamar dagang Huaibei mengenai pembagian beberapa kepentingan perdagangan. Saat Tang Mingde berbicara, ia seperti menyadari sesuatu dan raut wajahnya sedikit berubah. Kamu seharusnya punya gelar profesional di kamar dagang Jiangnan, kan? Tanya Fang Yu. Saya wakil presiden, kata Tang Mingde dengan keringat di dahinya. Kau punya ide. Fang Yu mengambil mangkuk sup dan menyesapnya lagi. Tang Xiaorou dan Tang Feng menatap Tang Mingde dengan kebingungan di wajah mereka. Mungkinkah Long Quan ini adalah pembunuh yang dikirim oleh kamar dagang Huaibei? Tanya Tang Mingde dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Fang Yu tidak mengatakan apapun. Pada pertemuan rutin itu, Long Quan, sebagai pengusaha kaya baru, menjalin hubungan dengan banyak anggota kamar dagang. Saat Tang Mingde berbicara, ponselnya di lemari anggur di belakang bergetar. Tang Mingde berdiri dan berjalan ke lemari anggur, mengambil telepon genggamnya dan menjawab panggilan. Setelah mendengar apa yang dikatakan di telepon, warna di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, berubah seputih kertas.
Aku mengerti. Tang Mingde menutup telepon dan kembali duduk di kursinya, keringat dingin semakin mengucur dari dahinya. Ayah, apa yang terjadi? Tanya Tang Feng gugup saat melihat ekspresi Tang Mingde. Presiden Kamar Dagang Jiangnan, Bos Dong dan keluarganya yang beranggotakan 8 orang, beserta 6 pelayan dan 4 penjaga keamanan, meninggal dunia secara tiba-tiba di villa, gumam Tang Mingde. Apa? Wajah Tang Feng berubah drastis. Agar Tang Feng dapat melihat dunia dan membantunya mengambil alih bisnis keluarga di masa depan, Tang Mingde membawa Tang Feng menghadiri pertemuan rutin Kamar Dagang Jiangnan lebih dari 1 kali. Dalam kesan Tang Feng, Bos Dong, yang kaya dan memiliki status sangat tinggi, adalah orang yang sangat ramah. Namun kini, kita telah menemui tragedi seperti itu. Ayah, apakah ayah yakin tidak melakukan kesalahan? Tanya Tang Feng. Tang Mingde menggelengkan kepalanya dengan kaku dan berkata, seluruh keluarga meninggal kemarin malam. Baru pagi ini, ketika pengawalnya datang menjemputnya untuk bekerja, mereka menemukan jasad mereka. Ini, wajah Tang Feng memucat dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Tang Xiaorou, yang berdiri di sana, juga ketakutan mendengar berita itu. Tang Mingde merosot di kursinya dan berkata, Long Kuan baru saja memberitahuku bahwa dia pergi menemui Bos Dong kemarin. Sebenarnya, tidak lazim bagi pria ini memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Ada begitu banyak orang di kamar dagang Anda, bukankah Anda awalnya meragukannya? Tanya Fang Yu. Dia menjelaskan alasannya memakai kacamata hitam, mengatakan bahwa matanya terluka. Lagi pula, rapat rutin kamar dagang Jiangnan kami memiliki batasan tertentu, dan identitasnya harus diverifikasi sebelum dia bisa menghadiri rapat rutin. Siapa sangka, Tang Mingde masih terguncang, bergumam. Pada titik ini, situasinya sangat jelas. Pria bernama Long Kuan adalah seorang pembunuh. Dia menyusup ke kamar dagang Jiangnan, berteman dengan para eksekutif puncak di kamar dagang tersebut, dan membunuh mereka. Adapun kekuatan di belakangnya yang memerintahkannya melakukan ini, kemungkinan besar terkait dengan kamar dagang Huaibei. Karena rapat perundingan yang akan dilaksanakan akhir bulan ini menyangkut kepentingan yang sangat besar. Meskipun negosiasi belum dimulai, momentum perkembangan komunitas bisnis Jiangnan dalam beberapa tahun terakhir jauh lebih kuat daripada komunitas bisnis Huaibei. Hal ini justru bertolak belakang dengan perkembangan dunia seni bela diri di kedua belah pihak. Oleh karena itu, dapat diprediksi bahwa Kamar Dagang Jiangnan akan memiliki keunggulan dalam negosiasi ini. Ini mungkin alasan mengapa Kamar Dagang Huaibei mengirimkan pembunuh. Fang Yu baru saja selesai minum supnya ketika dia menerima telepon dari Ye Sengsui. Tuan Fang, Xiao Hong pingsan. Suara cemas Ye Sengsui terdengar dari telepon. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, aku akan kembali sekarang, kamu urus dia dulu. Setelah menutup telepon, Fang Yu berdiri dan berkata kepada keluarga Tang Mingde yang masih terkejut, saya ada urusan mendesak, jadi saya pergi dulu. Tang Mingde mengangguk dan berkata lagi dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Fang, terima kasih telah menyelamatkan nyawa keluarga kami malam ini. Sebaiknya kau siapkan lebih banyak pasukan keamanan, kata Fang Yu, lalu berjalan keluar dari gerbang keluarga Tang. Ini keterlaluan. Binatang-binatang ini cuma persaingan bisnis, tapi mereka sudah bertindak sejauh ini. Gerutu Tang Mingde setelah menelepon beberapa kali. Ia memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Bos Dong. Ketika grup Tang menghadapi kesulitan, Bos Dong juga turut membantu dan dianggap sebagai orang yang setengah dermawan. Tapi sekarang, seluruh keluarga Bos Dong telah terbunuh dan dia sendiri telah menerima ancaman pembunuhan. Semua ini terjadi hanya karena negosiasi bisnis. Semua kamar dagang utama telah lama memiliki peraturan yang melarang penggunaan cara swasta apapun untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kamar dagang Huaibei jelas tidak mematuhi aturan dan bahkan bertindak terlalu jauh. Ayah, hari ini tanggal 26, dan negosiasinya akan dimulai beberapa hari lagi. Apakah ayah masih ingin berpartisipasi? Tanya Tang Feng ragu-ragu. Mengingat tingkat bahaya saat ini, akan lebih baik untuk tidak menghadiri pertemuan negosiasi. Kalau tidak, siapa tahu apa yang akan dilakukan orang-orang tak berperasaan itu. Kalian harus ikut. Kenapa tidak? Kata Tang Mingde dengan marah, mereka menghabisi keluarga Bos Dong dan ingin mencelakai seluruh keluarga kita. Bukankah itu hanya untuk menakut-nakuti anggota kamar dagang lainnya agar mereka aktif mengajukan pembatalan pertemuan negosiasi? Kita tidak boleh membiarkan mereka mendapatkan keinginan mereka. Tapi, jika kau bersikeras ikut serta, mereka pasti akan mengambil tindakan lagi, kata Tang Feng dengan wajah pucat. Aku sungguh tidak percaya kamar dagang Huaibei bisa bertindak melanggar hukum. Kata Tang Mingde tegak. Fang Yu kembali ke apartemen, dan begitu dia memasuki ruangan, dia bisa merasakan ada yang salah dengan suhu di ruangan itu. Dibandingkan di luar, suhu di dalam setidaknya 10 derajat lebih tinggi. Panas banget. Fang Yu masuk ke kamar tamu, tetapi tidak melihat Hong Lian. Ia hanya melihat Ye Sengsui pingsan di lantai. Tatapan Fang Yu sedikit tajam. Ia melangkah maju dan berjongkok. Tidak ada luka yang terlihat di tubuh Ye Sengsui, dan napasnya teratur. Ia tampak tidak mengalami luka serius, hanya pingsan. Fang Yu dengan lembut menepuk dahi Ye Sengsui untuk membangunkannya.
Ye Sengsui membuka matanya dan menatap Fang Yu di depannya. Setelah jeda yang lama, ia berkata, Tuan Fang, maafkan saya. Apa yang terjadi? Tanya Fang Yu. Baru saja, aku dan Xiao Hong sedang duduk di ruang tamu. Xiao Hong tiba-tiba berdiri dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu kepadaku, tetapi tiba-tiba ia pingsan lagi di lantai. Aku meneleponmu tepat setelah itu. Begitu aku selesai menelepon, Xiao Hong, yang terbaring di tanah, membuka matanya. Matanya menyala-nyala seperti api yang menyala-nyala. Aku hendak bertanya padanya ketika dia tiba-tiba berdiri, lalu aku merasakan sakit di tengkukku dan pingsan, kata Ye Sengsui perlahan. Benar saja, begitulah keadaan normalnya. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan berpikir dalam hati. Tuan Fang, haruskah kita mencari Xiao Hong sekarang? Apakah dia akan berada dalam bahaya jika melarikan diri seperti ini? Tanya Ye Sengsui. Dengan kekuatan Hong Lian, dia seharusnya tidak dalam bahaya. Namun, Fang Yu belum menemukan apapun dan dia melarikan diri seperti itu, yang membuatnya sangat tidak senang. Kamu bangun duluan. Fang Yu menarik Ye Sengsui berdiri. Ye Sengsui menyentuh bagian belakang lehernya, alisnya berkerut, dan sepertinya dia masih kesakitan. Fang Yu mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh bagian belakang lehernya. Sebuah cahaya putih menyala. Apakah tidak apa-apa? Kata Fang Yu. Tidak sakit lagi. Terima kasih, Tuan Fang. Alis Ye Sengsui mengendur dan dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Baiklah, kamu bisa terus berlatih, kata Fang Yu. Latihan. Bukankah kita akan pergi mencari Xiao Hong? Tanya Ye Sengsui dengan ekspresi yang sedikit berubah. Kita tidak perlu mencarinya. Fang Yu mengeluarkan lampu Dayan dari tas penyimpanannya. Napas yang meningkatkan suhu di ruangan sebenarnya adalah napas Hong Lian. Setelah menyalakan lampu Dayan dengan ki sejati, lampu Dayan segera menyerap napas di ruangan ke dalam badan lampu, lalu terbang ke langit malam di luar. Tuan Fang, ini. Ye Sengsui menatap lentera Dayan yang berubah menjadi titik cahaya di langit malam dengan heran. Itu senjata ajaib yang digunakan untuk menemukan orang. Selama auranya tepat, Xiao Hong bisa ditemukan bahkan jika dia lari ke utara, tapi mungkin butuh waktu. Fang Yu berkata, jadi, kamu tidak perlu memperhatikannya. Teruslah berlatih. Kamu telah membuat kemajuan yang baik akhir-akhir ini. Ye Sengsui mengangguk. Sejak dia mulai berlatih Dao Ling Jue, begitu dia memasuki keadaan ekstasi, efisiensi latihannya beberapa kali lebih tinggi daripada sebelumnya. Saat ini, kultivasinya telah mencapai puncak tahap Grandmaster akhir dan telah mencapai langit-langit. Asal dia bisa menembus kemacetan, dia akan berhasil menerobos ke alam kehormatan bela diri. Meskipun dia masih sedikit khawatir tentang Hong Lian, karena Fang Yu telah menggunakan senjata ajaibnya untuk mengejarnya, Ye Sengsui tidak lagi memikirkannya dan duduk bermeditasi di tempat untuk berlatih. Fang Yu juga kembali ke kamarnya dan terus mempelajari fusi cincin halus dan teknik teleportasi. Dia telah memikirkan beberapa kemungkinan solusi beberapa waktu lalu, tetapi sebelum dia sempat mencobanya, dia terganggu di tengah jalan untuk berhadapan dengan sekelompok prajurit yang bengis. Sekarang akhirnya tidak ada lagi yang terlalu mendesak untuk dilakukan, Fang Yu sekali lagi berkonsentrasi pada penelitiannya. Nandu, Gedung Keuangan Jin Xiu. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan bersejarah di Nandu. Fang Yu pernah melepaskan indera spiritualnya di atas bangunan ini, lalu jatuh dari atap. Lantai 70 hingga 80 gedung ini adalah kantor kamar dagang Huai Bei. Saat itu sudah larut malam dan hampir semua lampu di gedung itu dimatikan. Hanya di kantor di lantai 80 lampunya redup. Seorang pria berdiri di depan jendela Prancis, menatap ke bawah pada malam yang terang dan ramai di bawah. Ada seorang pria berdiri di belakangnya. Jika Tang Mingde hadir, dia pasti akan mengenalinya sebagai Tuan Long Quan. Long Quan, apa kabar? Tanya pria yang berdiri di depan jendela Prancis itu tanpa menoleh. Sudah selesai. Kalau tidak ada hal tak terduga, kita akan melihat berita tentang keluarga Tang Mingde yang meninggal mendadak di rumah besok, jawab Long Quan. Bagus sekali, kerjamu bagus. Presiden dan wakil presiden sudah terbunuh. Aku ingin lihat siapa yang berani datang ke pertemuan negosiasi dari para bajingan kamar dagang Jiangnan itu. Pria itu berbalik dan menatap Long Quan dengan wajah dingin, lalu berkata, jika kamar dagang Jiangnan mengumumkan pengunduran dirinya dari negosiasi ini, aku tidak hanya akan membayarmu remunerasi awal, tetapi juga memberimu bonus besar sebagai ucapan terima kasih atas kontribusimu kepada kamar dagang Huai Bei kita. Terima kasih, Tuan Gu. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bekerja untuk orang penting seperti Anda, puji Long Quan. Lelaki itu tidak berkata apa-apa, tetapi memainkan korek api di tangannya. Di kamar Fang Yu, lampu menyala dan waktu berlalu dengan cepat. Saat membuang draft ke-27, Fang Yu tiba-tiba menyadari bahwa lentera Dayan belum berhenti. Fang Yu melirik jam di ponselnya. Sudah pukul 10 pagi keesokan harinya. Selama 15 jam penuh, lentera Dayan masih bergerak. Berdasarkan nafas lentera Dayan, kita dapat mengetahui bahwa ia saat ini berada di wilayah tengah. Apakah benar-benar menuju ke utara jauh? Fang Yu mengangkat alisnya saat merasakan arah lentera Dayan.
Hong Lian seharusnya tidak berhenti sejak dia meninggalkan apartemen, jika tidak, lampu Dayan pasti sudah mengunci lokasinya sejak lama. Namun, Fang Yu tidak memikirkannya terlalu dalam. Bagaimanapun, Hong Lian pada akhirnya akan berhenti, dan kemudian dia bisa menggunakan jimat teleportasi untuk sampai ke sana, dan itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Fang Yu menundukkan kepalanya dan melanjutkan penelitiannya. Ibu kota, Kapten, Ketua Tim Wang sudah kembali dan dia meminta Anda untuk segera menemuinya. Dong Hegu masuk ke ruang kerja dan berkata kepada Gao Yang yang sedang duduk di kursi sambil membaca buku. Aku harus bertemu dengannya suatu hari nanti. Gao Yang menutup buku itu, meletakkannya di atas meja, lalu berdiri. Ketua Tim Wang, sepertinya sangat marah. Kapten, harap berhati-hati. Dong Hegu mengingatkan dengan suara rendah. Jangan khawatir, seganas apapun Wang Sankong, apa yang bisa dia lakukan padaku? Kata Gao Yang sambil tersenyum dan berjalan keluar dari ruang kerja. Tak lama kemudian, ia tiba di kantor pribadi Ketua Tim. Ketua Tim Wang Sankong sedang duduk di kursi dengan wajah muram. Ketika dia melihat Gao Yang masuk, wajahnya menjadi semakin jelek. Gao Yang, aku butuh penjelasan. Wang Sankong tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai bertanya. Aku ingin tahu penjelasan apa yang kau butuhkan untuk Ketua Tim Wang. Tanya Gao Yang penuh pengertian. Ledakan. Wang Sankong membanting meja dan berdiri. Untungnya meja itu terbuat dari batu hitam, kalau tidak, tamparan itu akan membuatnya meledak. Gao Yang, jangan pergi terlalu jauh. Kenapa aku memintamu pergi ke Huaibei? Untuk menangkap Fang Yu. Dia membunuh anggota kelompok Xuanwu kita. Kejahatan ini saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Wang Sankong memelototi Gao Yang dan berteriak, lalu bagaimana denganmu? Bukan saja kau tidak menangkap Fang Yu, tapi ku dengar dari yang lain kau tampak sangat menghormatinya dan bahkan membiarkannya ikut serta dalam upaya menghadapi para pejuang yang kejam. Gao Yang, apa maksudmu? Kau terang-terangan melanggar perintah Asosiasi Bela Diri Ibu Kota dan perintahku. Wang Sankong meraung begitu keras sehingga anggota kelompok Xuanwu di luar kantor ketakutan dan raut wajah mereka berubah. Mereka semua memasang telinga untuk mendengarkan gerakan di dalam. Meskipun Wang Sankong biasanya memiliki temperamen yang buruk, dia hanya membentak anggota biasa di masa lalu. Kali ini, dia berteriak pada wakil ketua tim Gao Yang. Konflik antara orang pertama dan kedua dalam kelompok Xuanwu bukanlah masalah sepele. Banyak anggota tim yang tengah mengerjakan jabatannya menghentikan pekerjaan mereka dan menunggu perkembangan selanjutnya. Menghadapi Wang Sankong yang marah, Gao Yang tetap tanpa ekspresi dan berdiri tegak. Ketua Tim Wang, pertama-tama, saya harus mengatakan bahwa saya tidak melanggar perintah siapapun. Gao Yang berkata, insiden prajurit yang kejam di Huaibei telah sepenuhnya terselesaikan. Apa misi utamamu di Huaibei? Menangkap Fang Yu. Jangan bicarakan yang lain. Aku tidak peduli. Wang Sankong menyela Gao Yang. Fang Yu tidak bisa ditangkap, kata Gao Yang dengan tenang. Tidak bisa menangkap. Siapa yang memberimu wewenang untuk tidak menangkap? Wang Sankong berjalan tepat di depan Gao Yang dan berkata dengan marah. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.